Halo Sobat FEB, ayo. Siapa yang salah satu resolusi di tahun 2024-nya pengen belajar investasi saham tapi bingung harus belajar dari mana? Kira-kira ada nggak ya buku bacaan yang bisa membuka wawasan untuk kita yang baru ingin terjun ke dunia investasi saham ini? Tentu saja, ada dong. Buat Sobat FEB yang lagi mencari buku bacaan untuk membuka wawasan terkait basic investasi saham, I'm here to give you a top-tier book recommendation. Yaps, kali ini aku akan merekomendasikan buku The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Kita beruntung banget loh bisa baca buku karangan Benjamin Graham. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena Benjamin Graham adalah seorang ekonom, profesor, serta investor berkebangsaan Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai Father of Value Investing. Fun fact lainnya, Benjamin Graham ini juga menjadi guru dari orang yang sering kita dengar kalau ngomongin investasi, yaitu Warren Buffett. Dalam bukunya The Intelligent Investor, Benjamin Graham mencoba untuk memberitahu beberapa poin-poin penting yang harus diketahui oleh investor saham. Di video kali ini akan ada 3 poin penting yang harus Sobat FEB ketahui sebagai investor pemula. Apa aja sih 3 poin itu? Yang pertama, investasi versus spekulasi. Sobat FEB harus bisa membedakan konsep investasi dan spekulasi. Sebagai orang yang baru terjun ke dunia investasi saham, seringkali kita bingung saham mana yang ingin kita beli. Sehingga kita nggak melakukan analisis secara mendalam sebelum membeli. Nah, alhasil kita mencoba untuk membeli saham berdasarkan prediksi kita yang tidak berdasar. Nah, tindakan seperti ini disebut sebagai spekulasi. Sedangkan kalau investasi bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan analisis menyeluruh, menyajikan keamanan dana pokok, dan memberikan keuntungan yang memadai. Jadi, terdapat 3 prinsip dasar yang harus dimiliki investor cerdas saat memilih saham. Yaitu, pertama, sebelum membeli saham, Sobat FEB harus melakukan analisis fundamental secara menyeluruh. Kedua, sebagai seorang investor, Sobat FEB juga harus melakukan diversifikasi saham sebagai bentuk mencegah kerugian besar. Ketiga, tidak hanya fokus pada mencari keuntungan besar saja. Tapi Benjamin Graham sebenarnya tidak sepenuhnya melarang kita untuk melakukan spekulasi loh. Kalau Sobat FEB ingin melakukan spekulasi, Benjamin Graham menyarankan untuk menyisihkan sebagian kecil dari dana yang kita miliki pada rekening terpisah yang memang ditujukan untuk melakukan spekulasi. Yang kedua, metafora Mr. Market. Benjamin Graham mencoba untuk menjabarkan fluktuasi harga bursa saham melalui metafora yang beliau sebut sebagai Mr. Market. Oke, yuk kita kenalan dulu sama Mr. Market. Jadi Mr. Market di dalam buku ini digambarkan sebagai seorang rekan bisnis. Bayangkan misalnya Sobat FEB memiliki saham senilai $1.000 di sebuah perusahaan X. Kemudian Sobat FEB memiliki rekan bisnis yang bernama Mr. Market. Nah, Mr. Market di sini berperan untuk memberi saran tentang berapa seharusnya nilai saham Sobat FEB dan apa yang seharusnya Sobat FEB lakukan terhadap saham yang kalian miliki. Sayangnya, Mr. Market ini memberikan saran-saran yang sangat bergantung pada perubahan moodnya. Kadang Mr. Market bisa memberikan saran yang logis dan relevan sesuai dengan situasi bisnis perusahaan. Tetapi, kadang Mr. Market juga bisa memberikan saran yang tidak tepat sasaran karena dipengaruhi oleh mood dia saat girang ataupun cemas. Nah, gimana nih? Sebagai seorang investor, apakah Sobat FEB ingin mengikuti saran-saran yang diberikan oleh Mr. Market? Dari metafora yang coba dijelaskan oleh Benjamin Graham, poin yang ingin beliau sampaikan adalah pada dasarnya kenaikan atau penurunan harga saham memiliki pengaruh penting bagi investor. Biarkan kondisi pasar menambah pengetahuan kita mengenai pasar modal, tetapi jangan sampai pasar menuntun kita dalam mengambil keputusan tanpa alasan yang rasional.
Saat pasar memberikan kesempatan yang bagus, Sobat FEB bisa mengambil kesempatan tersebut. Tetapi jangan sampai pasar justru mendikte Sobat FEB untuk menjual atau membeli saham tanpa memperhatikan kondisi bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah margin of safety. Margin of safety adalah perbedaan nilai dari harga saham di pasar saham dan nilai real saham tersebut. Semakin besar perbedaan tersebut, maka semakin besar juga margin of safety yang harus dimiliki oleh investor. Hal yang harus di-notes atau dicatat oleh Sobat FEB dari konsep ini adalah pada saat harga saham lebih rendah dari nilai real saham tersebut, maka itulah saatnya Sobat FEB sebagai investor membeli saham tersebut, dan sebaliknya, jika harga saham sudah melampaui nilai real saham tersebut, inilah saatnya investor menjual saham tersebut dan memperoleh keuntungan. Karena nilai real saham bersifat subjektif, lagi-lagi Benjamin Graham sangat menyarankan kita untuk melakukan diversifikasi saham. Diversifikasi saham penting dilakukan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi. Dengan memiliki sejumlah saham dalam berbagai perusahaan dan sektor, Sobat FEB sebagai investor dapat mengurangi dampak potensial penurunan nilai dari satu saham atau sektor tertentu. Jika kinerja satu investasi dinilai buruk, dampaknya dapat diredam oleh kinerja positif investasi lainnya. Gimana nih Sobat FEB? Sudah siap belum meraup cuan di tahun 2024 melalui investasi saham? Dalam melakukan kegiatan investasi, Sobat FEB harus ingat kata-kata ini ya. Individuals who cannot master their emotions are ill-suited to profit from the investment process. Benjamin Graham. Karena emosi yang tidak berlandaskan secara rasional dalam pengambilan keputusan investasi hanya akan merugikan portofolio saham Sobat FEB loh. Jadi gimana nih Sobat FEB? Tertarik nggak buat baca lebih lanjut buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham? Aku tunggu reviewnya ya. Happy reading Sobat FEB.